Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rahimah dengan NIM 23040450030 dari kelas BKD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu sosial antropologi, yang merupakan mata kuliah yang ampuh oleh Bapak Aswar SPD MPD. Sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah atau kampus. Contohnya dari fenomena yang di mana mahasiswa menjalani proses sosialisasi dengan mahasiswa yang senior, dosen, dan staf administrasi. Nah, mereka mempelajari norma-norma yang sosial yang berlaku, seperti aturan akademik, etika, berkomunikasi, dan perilaku yang diharapkan di lingkungan pendidikan. Proses ini membantu mereka beradaptasi dengan budaya dan struktur sosial kampus. Yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Fenomena ini bisa dilihat dalam berbagai aspek, seperti sistem penghargaan akademik yang mencakup beasiswa, penghargaan prestasi, atau kesempatan magang. Nah, sistem ini mencerminkan stratifikasi sosial dalam lingkungan pendidikan yang memberikan nilai dan penghargaan berdasarkan prestasi dan status sosial. Yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Di lingkungan pendidikan, mobilitas sosial sering terjadi melalui pendidikan. Nah, pendidikan tinggi. Misalnya, mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah bisa mencapai posisi sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan yang mereka peroleh dari kampus. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pendidikan. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Nah, fenomena ini dapat terlihat melalui adopsi teknologi dalam proses pembelajaran, yang dimana perubahan kurikulum atau bahkan perubahan kebijakan dalam institusi pendidikan. Perubahan-perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi yang terus berubah, serta usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berkenan dengan fenomena antropologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Yang pertama yaitu kebudayaan di lingkungan pendidikan. Kebudayaan dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti budaya akademik, budaya organisasi mahasiswa, atau budaya lokal di kampus. Setiap institusi memiliki tradisi akademik yang khas, seperti upacara wisuda atau kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang menjadi bagian dari kebudayaan kampus. Yang ketiga yaitu transmisi budaya. Proses transmisi budaya terjadi di lingkungan pendidikan melalui berbagai cara, termasuk kurikulum formal, aktivitas ekstrakurikuler, dan interaksi antara siswa dan pendidik. Guru dan dosen berperan penting dalam mentransfer nilai-nilai budaya kepada generasi muda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu budaya belajar. Nah, setiap lembaga pendidikan memiliki budaya belajar yang unik, mencakup pendekatan pengajaran, gaya belajar siswa, dan norma-norma yang mengatur proses pembelajaran. Seperti ada budaya kolaboratif di mana siswa didorong untuk bekerja sama, atau budaya kompetitif di mana persaingan akademik menjadi prioritas. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural, yang dimana di lingkungan pendidikan terdapat keragaman budaya dan identitas yang luas. Nah, pendidikan multikultural bertujuan untuk memahami, menghargai, dan merespon keragaman tersebut. Seperti dari fenomena ini adalah
adanya program atau kegiatan yang memperkenalkan siswa pada berbagai budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda, serta untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Nah, fenomena ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara konsep-konsep antropologi dan pendidikan, yang dimana pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pembentukan identitas, transmisi nilai budaya, dan pengembangan pemahaman yang inklusif tentang dunia. Analisis fenomena. Nah, dalam melakukan analisis kritis terhadap berbagai fenomena-fenomena yang ada dalam keilmuan sosioantropologi pendidikan, kita bisa lihat dari beberapa persamaan dan juga substansi yang beda dalam persepsinya, dengan diimbangi oleh pondasi-pondasi ide pendidikan yang berasal oleh tokoh dan juga dianut oleh tokoh pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu sosialisasi dan adaptasi diri. Dalam penekanan ideal ide pendidikan, kita menemukan bahwa pendidikan adalah media yang baik untuk membentuk manusia yang individual, juga berkontribusi yang meningkatkan dan memiliki kaitan yang kuat dengan meramaikan dan menetralkan kebermaknaan dalam sosialisasi. Namun kenyataannya realitas pendidikan yang ada di dunia nyata melalui proses-proses sosialisasi yang terkadang tidak selalu mengembangkan individu dan kekayaan budaya yang ada dalam sosialisasi. Dan untuk mencapai itu, pendidikan ideal di Indonesia juga perlu mengembangkan proses sosialisasinya. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural. Yang di dalam pendidikan ideal, kita juga melihat bahwa pendidikan yang inklusif juga perlu untuk menghargai dan untuk tidak lupa untuk lebih mengembangkan dan memperdayakan dalam mempresentasikan, dan juga tidak memperdayakan dalam mengembangkan yang ada dalam sosialisasi. Untuk mencapai ini, dalam pendidikan ideal, ide pendidikan ideal adalah yang dimana pendidikan juga akan lebih mengembangkan proses-proses yang inklusif dan juga telah menutur dalam recognizing dan untuk tidak lupa dalam mengembangkan kekayaan budaya yang ada dalam sosialisasi. Yang ketiga yaitu budaya belajar. Nah, dalam pendidikan ideal kita melihat pendidikan yang inklusif dan juga lebih mengembangkan dan untuk mengembangkan dalam seperti yang diutarakan oleh Ki Haji Dewantara. Pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa masih ada kesenjangan antara konsep pendidikan ideal yang diinginkan dan realitas sosioantropologi pendidikan yang terjadi di lapangan. Nah, untuk mengatasi kesenjangan ini perlu adanya upaya yang lebih besar dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang mengakui dan menghargai keragaman budaya, serta memperkuat kemandirian dan kreativitas individu dalam proses pendidikan. Kesimpulan untuk mengatasi kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realitas sosioantropologi pendidikan, perlu ada upaya yang lebih besar dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, menghargai keragaman budaya,
serta mengembangkan kemandirian dan kreativitas individu. Mengambil inspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus lebih berfokus pada pengembangan manusia yang seutuhnya, yang mandiri, bertanggung jawab, dan berbudaya. Upaya ini mencakup revisi kurikulum untuk mencerminkan keragaman budaya, pelatihan bagi pendidik untuk mendukung pendekatan pengajaran yang bervariasi, serta kebijakan yang mendorong inklusif dan keberagaman dalam lingkungan pendidikan.